Lu bayangin dua anaknya Anies Baswedan, adiknya Anies Baswedan, itu nicknya dicatut sebagai pendukung Dharma. Teman kita Jutan juga lapor di grup, namanya dicatut di list pendukung. Ada capture-nya itu semua. Lengkap. Coba cek, ada data lo nggak di situ? Jangan-jangan ada. Lo tahu nggak apa yang aneh hari ini? Hari ini hari Jumat. Ada orang yang lolos menjadi calon gubernur Jakarta lewat jalur independen. Namanya adalah Dharma Wardana. Elektabilitas dia tidak ada, tapi bisa lolos. Ajaib nggak kawan satu itu? Coba lu bayangin tuh Ahok yang elektabilitasnya aja yang tinggi itu pernah mencoba maju dari jalur independen, itu susahnya minta ampun. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, adanya Pinocchio tebas beringin, gol. Si Dharma ini dianggap lolos verifikasi. Gini ya, di Jakarta ini setahu gue ada dua orang yang elektabilitasnya tinggi. Ada nama Anies Baswedan, ada nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Elektabilitas itu gambaran apa yang diinginkan masyarakat. Di sana ada penilaian atau pandangan masyarakat terhadap tokoh melalui rekam jejak, prestasi, kinerja. Jujur saja, gue pribadi tidak punya informasi apapun soal si Dharma ini. Buka di internet kaitannya dengan teori konspirasi semua. Survei 0,2%. Makanya gue mengatakan ajaib nih bareng. Jadi mata kita itu kembali lagi dan lagi tertuju pada kekuasaan. Ditambah lagi koalisi Indonesia Maju sekarang udah pakai plus. Udah kayak handphone aja ya, pakai plus. Saat ini mereka memaksakan orang yang elektabilitasnya rendah. Ridwan Kamil buat jadi calon gubernur Jakarta. Gue rasa Ridwan Kamil pun bingung itu. Kenapa dia harus dipaksakan di Jakarta ya? Kita tahu dari Golkar itu ceritanya Ridwan Kamil ini merasa lebih nyaman dan merasa punya potensi menang di Jawa Barat. Itu wilayahnya dia. Ya Ridwan Kamil gue rasa juga akan mikirin ya, apa iya ada Jack mau dipimpin sama Viking? Nah ini kan jadi pertanyaan, kepentingannya ini apa ya? Apa yang diusahakan Kim Plus ini? Kepentingan elit kah? Kepentingan Jokowi kah? Atau kepentingan rakyat? Kalau kita melihat berita yang ada, beberapa partai ini sepertinya ada sprindik yang mengancam. Ada juga yang butuh posisi menteri. Sehingga semua partai ini mau nggak mau terpaksa harus menerima transaksi politik lah untuk mengikut dukung Ridwan Kamil. Lu bayangin partai itu meninggalkan Anies Baswedan. Elektabilitasnya tinggi, basis pendukungnya sama, perjuangannya sama loh kemarin ditinggalin gitu aja. Gue nggak tahu lagi apa perasaan masyarakat yang punya aspirasi perubahan itu. Ditinggalin partai yang sebelumnya menjadi wadah yang mereka percayakan. Kita coba gali lebih dalam lagi konstruksi pikiran itu. Kenapa ya partai-partai ini berani meninggalkan Anies Baswedan? Atau tidak berupaya mempertimbangkan Ahok yang mana keduanya ini punya elektabilitas tinggi. Harusnya secara logika partai yang memasang salah satu dari mereka ini potensi menangnya besar dong. Jawabnya ya karena mereka punya rencana. Apa rencananya? Menurut kita selain ada sprindik, mereka kemungkinan dipersiapkan punya mapping tidak akan head to head dengan Anies dan tidak akan head to head dengan Ahok. Ini pun ada keterkaitan dengan 2029, di mana Anies ini punya potensi besar head to head dengan Prabowo kembali. Makanya gue berspekulasi, cara yang terjadi di Solo itu bisa jadi diupayakan terjadi di Jakarta juga. Menurut gue nih ya, mungkin ada kaitannya dengan calon independen tadi, supaya nggak kelihatan kosong banget. Mungkin juga tidak.
Waktulah yang bisa menjawab itu. Kalau kejadiannya seperti ini, menurut gua nggak ada gunanya pemilu. Satu gerbong kok semua. Coba, gua mau tahu opini lu soal ini. Tapi ada hal yang menarik. Kita kembali ke calon independen ini ya, si Dharma ini. Cukup menggemparkan sih ini. Jadi kalau kita lihat ke belakang itu, pernyataan setelah lolos verifikasi juga menarik. Tahu nggak apa? Kami bukan by design. Maaf ini ya. Menurut gua ya, kalau betul dia maju dari hati, niatnya bagus, kalimat itu nggak keluar. Jadi gua nangkapnya ada sesuatu di kalimat itu. Ini baru banget, kebetulan tadi siang, ini Jumat siang, masuk berita di grup WA, di Narasi, di X. Warga itu banyak sekali komplain kalau nick mereka itu dicatut sepihak untuk paslon independen Pilgub Jakarta, si Dharma dan si Kun ini. Lu bayangin, dua anaknya Anies Baswedan, adiknya Anies Baswedan, itu nicknya dicatut sebagai pendukung Dharma. Teman kita Jutan juga lapor di grup, namanya dicatut di list pendukung. Ada capture-nya itu semua, lengkap. Coba cek, ada data lo nggak di situ? Jangan-jangan ada. Ajaib lo itu. Nick kita bisa didapatkan gitu aja, entah dari mana, dan dicatut pula. Itu sih udah masuk kategori pencurian data pribadi, melanggar hak asasi manusia, hak politik, dan hak atas identitas. Ini pun indikator proses demokrasi di Indonesia buruk. Kategorinya ini udah skandal, Pak. Gimana wajah demokrasi kita itu? Kok bisa sampai seperti itu? Jadi dia harus jelaskan ke masyarakat. Dapat dari mana akses itu semua? Siapa orang yang memberi akses data-data itu ke pasangan ini? Pasti orang yang punya otoritas. KPU juga harus jelaskan apa poinnya dia bisa meloloskan bapak satu ini. Sistem verifikasinya bagaimana ini? Ini juga lucu, Bawaslu Jakarta ya. Udah ngeluarin statement, tahu nggak apa statementnya? Silahkan lapor. Tapi yang kita ingat-ingat ya, waktu Pilpres kemarin, silahkan lapor. Tapi proses maju sebagai calon tetap jalan gitu. Jadi apa gunanya gitu? Gua sampai bertanya-tanya, lembaga kita ini perlu nggak sih? Nah, kalian lah sebagai masyarakat yang merasa namanya dicatut, harusnya sih bisa kalian perkarakan ini. Harusnya. Itu pun kalau hukum kita mau nanggepin ya. Pidananya ini ada loh. 100% harusnya kena delik. Kira-kira apa yang terjadi di balik ini semua? Apakah ini pengalian isu? Atau memang rencana yang nggak matang? Atau apa? Atau cuma membuktikan teori-teori konspirasinya kalau sistem pemilu kita ini bobrok? Coba berikan pendapat lo di kolom komentar. Ada-ada aja konohan nih ya. Nanti setelah menang, ngaku-ngaku suara rakyat. Hancurlah demokrasi kita ini. Oke lah, kita akan jumpa kembali di kekacauan berikutnya.